rasa ini suatu yang sangat positif ya, jadi memberikan suatu payung untuk potensi bencana alam maupun non-alam di suatu daerah atau suatu sektor atau suatu tempat, yang mana kita bisa antisipasi dari payungnya ini tersebut. Jadi, ya tentu saja bencana tersebut tidak kita harapkan, tapi itu sesuatu yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi kami merasa dengan ada payungnya tersebut memberikan sesuatu gantungan terhadap perbankan, entah itu mengenai kualitas kredit, restrukturisasi dan lain sebagainya. Baik, ini kan Saya sangat belum juga mendukung. dirinci Pak, perlakuan khususnya seperti apa dan bencananya itu seperti apa? Harapan Perbanas seperti apa? Ya, kalau kita sih merasa ini sebagai payungnya, ya. Ini sebagai payungnya, sehingga walaupun belum terjadi, kita ada payungnya yang cukup baik. Jadi nanti dari perincian tersebut, OJK akan diberikan, keleluasaan untuk menentukan seperti apa sih yang appropriate, yang cocok untuk bencana seperti yang terjadi di saat ini. Seperti apa sih restrukturisasi yang cocok, karena tentu aja tiap daerah, tiap sektor, tiap bencana, tiap perlakuan akan berbeda, treatment-nya. Saya rasa obatnya tuh nggak ada satu obat untuk semuanya, obatnya akan berbeda-beda sehingga semuanya dengan, pas dapat diserap oleh perbankan. Kita juga nggak mau ada sesuatu yang, pil yang untuk semuanya bisa jadi sehingga bisa menerbitkan suatu moral hazard atau sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kita merasa payungnya ada, bagus, akan tetapi bagaimana penerapannya secara spesifik, itu yang akan diatur kemudian. Baik, bicara restrukturisasi seperti apa Perbanas mengharapkan kebijakan restrukturisasi ini akan diperpanjang di tahun depan begitu dan juga apakah ini untuk seluruh sektor atau untuk sektor tertentu saja? Ya, kalau kita melihat dari awal COVID, memang OJK sudah sangat cepat ya diluncurkan restrukturisasi atau stimulus restrukturisasi itu di awal COVID, dan diperpanjang, eee dalam pandemi ini. Tapi kami merasa penurunan dari kredit restru tersebut sudah sangat signifikan. Ya, hampir 900 triliun, dan sekarang 500 triliun lebih, dan perbankan juga sudah menyiapkan cukup bantalan dan cushion dari CKPN dan sebagainya. Jadi kami merasa, eee eee, penurunan dari restru tersebut sudah mencerminkan bahwa, perbankan sudah lebih siap untuk menghadapi kredit-kredit yang mungkin akan masuk kategori, NPL. Nah, ke depannya, kami merasa bahwa perpanjangan dari restu tersebut mungkin nggak perlu untuk semuanya, tidak perlu sapu jagat, tapi bisa secara spesifik sektor-sektor tertentu, daerah-daerah tertentu, seperti misalnya Bali, walaupun sudah banyak recovery di Bali, kita baru menyaksikan, B20 dan G20 di Bali yang sangat meriah, recovery itu sudah berlangsung, akan tetapi belum pulih seperti pre-pandemi. Jadi kita masih mengharapkan apakah akan ada restrukturisasi yang secara targeted terhadap daerah-daerah tertentu ataupun sektor-sektor tertentu. Baik, apakah ini artinya untuk sektor manufaktur yang kita tahu juga sekarang sedang dilanda gelombang PHK yang juga berpotensi menjadi badai PHK di tahun depan ini harus tetap dilanjutkan restrukturisasinya? Ya, kita rasa ada beberapa sektor-sektor yang, kita akan diskusikan, secara Perbanas dan tentu saja dengan OJK. Pariwisata, walaupun sudah pulih, secara, keseluruhan, akan tetapi mungkin, masih memerlukan, bantuan. Beberapa sektor dari manufacturing, tapi tentu saja kita tahu bahwa beberapa sektor sudah pulih sangat baik, pertambangan, pertanian, konstruksi, dan beberapa sektor dari perdagangan. Jadi memang banyak sektor yang sudah pulih, ada beberapa yang masih membutuhkan, perhatian yang lebih khusus. Baik, apakah harus dipukul rata per sektor atau lebih spesifik ke setiap bisnisnya saja? Karena kan belum tentu juga di satu sektor ini merata semuanya juga masih mengalami kendala yang sama.
Betul, Anneke. Jadi kami merasa bahwa dalam satu sektor misalnya manufacturing, dari segi manufacturing misalnya tekstil, alas, kaki, sepatu dan sebagainya mungkin berbeda dengan, manufacturing di, mobil misalnya. Jadi beberapa dari sub-segmen tersebut juga perlu untuk dikaji lebih dalam, sehingga kalaupun ada perpanjangan dari kebijakan restru tersebut akan sangat targeted dan sangat spesifik untuk industri yang membutuhkan. Kalau industri yang tidak membutuhkan, kami merasa mungkin sudah saatnya untuk lebih mandiri ke depannya.